Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Allah telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kemampuan dan kemauan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, kesehatan, kemampuan dan kemauan ini kita integralkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salat Jumat. Pasti para bapak sekalian, beruntunglah orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah, dan merugi orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullahu jami'an. Panjenengan semua kalau membaca surat Yunus ayat kelima, seperti halnya muqaddimah yang saya baca tadi, Allah berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan matahari itu bercahaya, bersinar, dan rembulan itu bercahaya. Pertanyaannya, kenapa ketika menggunakan redaksi asy-syams, matahari, Allah menggunakan redaksi diya'an, sementara kalau wal qamara dilanjutkan dengan nuron? Saya ulangi lagi di dalam surat Yunus ayat 5, walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Kenapa kok berbeda ketika Allah menyebut asy-syams dilanjutkan dengan diya'an, ketika Allah menyebut al-qamar disebut dengan nuran? Karena memang para bapak sekalian, matahari itu adalah bintang-bintang yang mampu bersinar dengan sendirinya, sementara rembulan adalah salah satu ciptaan Allah yang mana dia tidak bisa bersinar kecuali sinarnya itu adalah pantulan dari sinar matahari. Oleh karena itu ketika kemarin pertengahan bulan Sya'ban bulan itu bersinar, sinarnya itu bukan sinar rembulan, tetapi sesungguhnya itu adalah pantulan dari sinar matahari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullahu jami'an. Kesempatan yang mulia ini kami akan mengulas tentang metode penentuan awal bulan kalender Islam atau kalender Hijriah. Sudah jamak di antara kita mungkin ada yang ketika memasuki bulan Ramadan ataupun hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha terjadi perbedaan. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang para bapak sekalian, metode yang digunakan itu berbeda. Yang pertama, metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Islam atau awal bulan kalender Hijriah yaitu menggunakan metode hisab atau yang kita kenal dengan wujudul hilal. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, metode hisab ini pada dasarnya adalah menghitung bagaimana pergerakan bulan, bagaimana posisi bulan itu berada
Kalau memang posisi bulan itu sudah 1 derajat, maka itu sudah bisa dikatakan masuk bulan baru. Andai saja nanti Sya'ban, akhir Sya'ban kita hitung, kemudian ternyata hitungannya itu misalkan 1 derajat saja, maka bagi yang menganut hisab itu bisa jadi besok sudah memasuki bulan Ramadan. Karena apa para bapak sekalian? Yang terpenting bagi penganut metode hisab adalah wujudul hilal. Yang penting hilalnya sudah wujud. Terkait bisa dilihat atau tidak, itu urusan yang lain. Metode hisab ini para bapak sekalian mendapatkan legitimasi di dalam Al-Quran. Antum panjenengan buka semua di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-5. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullahu jami'an. Selanjutnya metode yang kedua yang kita kenal dan yang dianut oleh umat Islam di Indonesia, ada 2 metode. Metode yang kedua adalah metode ru'yatul hilal, yaitu metode melihat hilal secara langsung. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, metode melihat hilal ini ada kriteria tertentu yang mana hilal itu bisa dilihat. Ketinggian hilal itu berapa sehingga bisa dilihat? Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, penganut metode ru'yatul hilal saat ini sepakat bahwa ketinggian hilal yang bisa dilihat atau yang bisa diru'yat itu adalah minimal 3 derajat. Saya ulangi sekali lagi, ketinggian hilal yang bisa diru'yat atau yang bisa dilihat minimal 3 derajat. Oleh sebab itu bagi penganut ru'yatul hilal, ketika ketinggian hilal atau ketinggian bulan ini di bawah 3 derajat, maka bulan tidak bisa dilihat, sehingga Ramadan atau Sya'ban itu menjadi istikmal. Andai saja malam nanti itu adalah Sya'ban terakhir, kemudian tidak bisa melihat hilal karena ketinggian hilalnya di bawah 3 derajat, maka yang dilakukan adalah istikmal. Apa itu istikmal? Menggenapkan jumlah hari pada bulan tersebut menjadi 30 hari. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, metode ru'yatul hilal pun mendapatkan legitimasi di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka dari itu para bapak sekalian, kita dalam menghadapi perbedaan, baik itu awal Ramadan, awal Syawal, ataupun awal Dzulhijjah, kalau mengetahui metode ini, maka kita akan bersikap moderat. Maka kita akan bersifat tasamuh. Yang digunakan adalah metode hisab. Yang digunakan adalah metode ru'yat. Dua-duanya sama benar, dua-duanya mendapatkan legitimasi di dalam Al-Quran. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kurang tepat itu adalah ketika menyalahkan metode hisab, juga menyalahkan metode ru'yat, tetapi dia sendiri tidak berpuasa, dia sendiri tidak melaksanakan sholat tarawih. Ini yang kurang tepat para bapak sekalian. Lantas, bagaimana sekarang kondisi atau pergerakan bulan pada tanggal 29 atau 30 Sya'ban yang bertepatan dengan tanggal 22 Maret? Kami menghitung bahwa pergerakan bulan pada tanggal 22 Maret nanti itu ketinggiannya sudah 7 derajat. Jadi salah satu daerah di Indonesia, misalkan di Yogyakarta, itu sudah 7 derajat. Bagi penganut metode hisab, ini bisa dipastikan bahwa Ramadan dimulai pada tanggal 23 Maret. Sementara bagi penganut metode ru'yatul hilal, syarat untuk hilal bisa dilihat sudah terpenuhi.
karena ketinggian hilal sudah di atas 3 derajat. Oleh sebab itu nanti ketika setelah menjelang sholat maghrib, ketika matahari terbenam pada tanggal 22 Maret, andai saja ada di antara penduduk Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke yang melaporkan bisa melihat hilal karena ketinggian hilalnya sudah melebihi 3 derajat, dan ia disumpah dan ia yakin bahwa ia melihat hilal, maka dipastikan dia benar kesaksiannya, dan besok tanggal 23 sudah masuk bulan Ramadan atau bulan puasa, karena hilal kedudukannya sudah mencapai 7 derajat. Yang membuat berbeda itu adalah ketika hilal itu di bawah 3 derajat, teman-teman yang menggunakan metode hisab sudah menentukan bulan baru, sudah berganti bulan, sementara teman-teman yang menggunakan metode ru'yat tidak bisa, karena memang tidak bisa dilihat, tidak memenuhi kriteria 3 derajat. Akhirnya istikmal inilah yang membuat bisa saja Ramadan berbeda, Idul Fitri berbeda, ataupun Idul Adha berbeda. Ala kulli hal, itu merupakan khazanah keislaman kita, Pak. Ini adalah warisan intelektual kita, keilmuan kita yang sama-sama benar, yang sama-sama diakui legitimasinya di dalam Al-Quran. Yang penting kita puasa semata-mata tidak lain dan tidak bukan untuk menghadap ridha Allah, sehingga nanti kita mendapatkan derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur, kita diberikan kesempatan sehingga kita gandeng istri dan anak-anak kita untuk sujud di bulan Ramadan, menikmati hidangan yang indah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah waf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma shlih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin waj'al baldatana hadhihi baldatan tayyibah fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa' 'anna al-hala wal bala wal waba wal fahsya wal mukhtalifata wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الذي يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.